Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya rekan-rekan ya? Semangat. Izin share untuk materi kita hari ini, yaitu tentang kerangka dasar kurikulum. Sudah terlihat dengan jelas, Bapak Ibu? Atau sedang proses? Sudah terlihat jelas, Bu. Sudah. Oke, nah, bisa dibaca, Bu Novi, tolong dibaca untuk judulnya. Sudah dibaca, bisa dibaca, kerangka dasar kurikulum. Oke, bagus. Berarti bisa terlihat dengan jelas. Tapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bu Sista, mohon dipandu berdoa. Baik, terima kasih Bu Iriawati. Sebelum kita memulai acara hari ini, mudah-mudahan acara selesai sampai mudah-mudahan acaranya bisa selesai lancar, tidak ada kendala apapun. Mari kita mulai membuka acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Iriawati. Saya kembalikan waktunya. Terima kasih kembali Ibu Sista, Bapak Edi, Ibu Novi. Slide yang kedua bisa terlihat dengan jelas, Bapak? Suaranya ada. Ada, Bu. Oke, mungkin ada kendala sinyal untuk Bapak Edi karena suara tidak terdengar dengan jelas ya Bapak Edi ya. Bisa disimak dari tampilan yang saya buat di PPT ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kita lihat tulisan, coba dilihat dulu gambarnya. Ini gambar apa Bapak Ibu? Anak-anak. Anak-anak sedang apa? Ruang kelas. Belajar. Oke, saya jelaskan ya. Anak-anak sedang berdoa. apa? Oke, berdoa. Sedang berdoa. Yang kedua? Salaman. Ya, di sekolahnya begini enggak? Iya. Ya. Sekarang tidak ya Pak Ibu ya. Kalau ini bagaimana ini? Yang ini gambar apa yang ini? Menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Mereka terlihat sedih atau gembira? Gembira. Gembira, oke. Yang selanjutnya gambar apa ini? Saya besarkan. Itu ya. Belanja ke kantin. Kantin ya, di kantin ya. Iya. Oh iya, kantin. Adakah penjualnya di sini? Tidak ada. Tidak ada, bayar sendiri Bayar itu modelnya ya. Bayar Model kantin kejujuran ya. Ya, betul. Kantin kejujuran. Kemudian yang selanjutnya, ini anak SMA. Gambar apa ini? Anak SMA lagi ngapain? Bersih. Lagi menyapu bersih-bersih. Gotong royong ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini mungkin sekolahnya Pak Edi ini sering juga nih. Nih, gambar apa yang ini? Prestasi lomba. Ya. Ada tim olimpiade tingkatnya nggak main-main tuh, internasional. Ini adalah pelajar Indonesia. Bukan Korea, kenapa? Tapi Indonesia. Kemudian satu lagi yang ingin saya tampilkan di sini, coba perhatikan. Ini gambar apa ini di sini? Diskusi apa ya, Bu? Kalau nggak diskusi belajar. Iya, belajar. Belajar bersama. Ya. Terlihat bahagia atau terlihat sedih, terpaksa gitu? Bahagia, Bu, itu satu laki-laki, 3 perempuan. Sangat bahagia ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah sebetulnya yang diharapkan dari kurikulum yang terbaru di Indonesia. Jadi kurikulum yang terbaru itu menghendaki pembelajaran kita atau sekolah kita, pendidikan yang ada di sekolah kita itu seperti ini. Dia berdoa, kemudian berdoa ini sebagai bentuk ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bersalaman ya, ini sebagai bentuk tata krama sopan santun, kemudian siswa aktif bertanya, kritis gitu ya, kemudian jujur, kemudian bergotong royong, kemudian ini jelas mereka memiliki prestasi ya, kecakapan global, kemudian di sini ada kerjasama yang baik. Nah, semua ini akan terwujud
dari pembelajaran yang ada di setiap kelas. Nah, di kelas kita tentunya Bapak Ibu pernah membuat RPP? Ya, pernah. Ibu Sista Ya, membuat tiap diaktifkan tahun. mikrofon? Setiap tahun ya. Kemudian pertanyaan Ya, yang kita kedua. berangkat. Dibaca Ibu Novi, pertanyaan yang kedua. Sebutkan komponen-komponen yang terdapat pada RPP yang Bapak Ibu buat. Oke, sebutkan silakan. Monggo Ibu Novi, 1 atau 2 komponen saja. Yang dulu ya Bu, yang kurikulum 2013. Ya, oke betul. Ya, selain Materi. memuat kalau di Identitas. kurikulum 2013 itu selain memuat identitas sekolah, itu yang pertama KI, Potensi. kemudian KD, Oke. kompetensi inti dan kompetensi dasar, indikator hasil belajar, terus Tujuan. apa lagi? IPK. Lagi Bu Sista, tambahkan. IPK. Apalagi Bu Sista? Indikator. Ya, indikator pencapaian kompetensi. Pencapaian. Oke, ada lagi. Apa ya? Metode. Metode. Bahan ajar, Bahan ajar. Ya. sintak, Lagi ya? apa? Sintak Ya, pembelajaran. sikap. Nah, setelah pembelajaran, Penilaian. skenario-nya betul. Skenario. Ada lagi? Pak Edi? Lagi ya? Pak Edi kendala sinyal ya. Iya, nggak denger. Jumlah jam tertera tidak? Ya, jumlah jam. Durasi ya, alokasi waktu. Oke. Dari mana Bapak Ibu mengisi komponen-komponen itu? Aturannya itu dari mana? Kok ngisi dapat 2 jam misalkan, itu 2 jamnya suka-suka kita atau ada pedoman? Kurikulum ya Bu ya? Ya, betul sekali. Jadi kurikulum. Kurikulum itu adalah menjadi dasar dari berlangsungnya aktivitas yang ada di sekolah kita. Oke, sekarang ada pertanyaan untuk didiskusikan. Silahkan dibaca. Siapa yang mau membaca? Ibu Novi mungkin atau Ibu Sista? Monggo. Ayo silakan dibaca. Profesi sebagai pendidik adalah profesi yang mulia karena mencerdaskan anak bangsa. Bahkan ada istilah pahlawan tanpa tanda jasa. Dalam melakukan pembelajaran, maka seorang guru berpegang pada rambu-rambu yaitu berupa kurikulum. Dan kurikulum tidak bersifat statis, namun mengikuti perkembangan zaman supaya menjadi lebih baik. Di tahun ajaran baru nanti, sekolah-sekolah yang telah terpilih akan menjalankan kurikulum baru, yaitu kurikulum sekolah penggerak. Apa yang Anda ketahui tentang kurikulum sekolah penggerak? Silakan diskusikan dengan rekan Anda dengan waktu 5 menit. Oke. Jadi ada perintah di sini, apa yang Anda ketahui tentang kurikulum sekolah penggerak, gitu ya. Karena mungkin Pak Edi sedang terkendala oleh sinyal sehingga tidak bisa melakukan diskusi, mungkin langsung saja di sini siapa yang mengetahui tentang kurikulum sekolah penggerak. Paling tidak pernah mendengar. Apa sih kurikulum sekolah penggerak itu? Silakan. Menurut saya ya Bu ya, kurikulum sekolah penggerak itu akan lebih pembelajaran itu lebih berpusat pada siswa atau pada peserta didik. Kemudian untuk penerapannya lebih menerapkan ke profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bu Iriawati. Ya, lengkap sekali, betul Bu. Jadi begitulah kurikulum sekolah penggerak gitu ya. Ibu Novi masih bergabung ya. Pak Edi juga masih bergabung walaupun terkendala sinyal. Baiklah Bapak Ibu. Jadi untuk keseluruhan yang ada pada kurikulum sekolah penggerak itu sebetulnya ada kerangka dasar kurikulumnya itu seperti apa, kemudian tujuannya itu adalah membentuk profil pelajar Pancasila itu ya, seperti apa profil pelajar Pancasila, kemudian struktur kurikulumnya itu seperti apa, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen itu seperti apa, itu ada di kerangka dasar kurikulum gitu ya. Selanjutnya ingin saya sampaikan sedikit ini tentang sebetulnya gambaran umum tentang kurikulum sekolah penggerak itu apa gitu ya.
pembaruan pembelajaran di sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jadi kurikulum sekolah penggerak ini hanya meneruskan gitu ya, meneruskan apa yang ada pada kurikulum sebelumnya. Dalam hal apa yang diteruskan? Berbasis kompetensi. Pada kurikulum sekolah penggerak ini pun berbasis kompetensi. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap ini dirangkai sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dinyatakan sebagai capaian pembelajaran. Mungkin agak berbeda sedikit di sini, kalau pada kurikulum terdahulu kompetensinya itu dipilah per kategori gitu ya, per komponen, pengetahuan sendiri, keterampilan sendiri, sikap sendiri. Tapi di kurikulum ini pengetahuan, keterampilan, dan sikap ini dijadikan sebagai satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan gitu ya, atau capaian pembelajaran. Kemudian pembelajarannya fleksibel. Kenapa fleksibel? Capaian pembelajaran dalam hal ini adalah tujuan gitu ya. Capaian pembelajaran gitu ya, capaian pembelajaran disusun dalam fase-fase 2 atau 3 tahun per fase sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian gitu ya, atau teacher at learning level itu ya, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya. Jadi pada kurikulum yang baru itu capaian-capaian pembelajaran disusun per fase. Mulai dari fase A sampai dengan fase A itu untuk SD kelas 1, 2 berarti 2 tahun, kemudian fase B itu untuk SD kelas 3, 4, kemudian fase C untuk SD kelas 5, 6, kemudian fase D itu untuk SMP kelas 7, 8, 9, fase D. Kemudian fase E itu untuk SMA kelas 10 dan fase F itu untuk SMA kelas 11 dan 12. Dan fase-fase itu sebetulnya disusun oleh pemerintah, itu ya, tidak bisa kita ubah. Yang disusun oleh pemerintah tidak bisa kita ubah. Itu disusun berdasarkan perkembangan atau usia mental dari siswa itu sendiri. Kemudian karakter Pancasila. Nah, ini pada kurikulum terdahulu tidak diinkludkan, tapi pada kurikulum yang saat ini sekolah penggerak ini diinkludkan untuk karakter Pancasila. Kemudian yang selanjutnya kebijakan kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan yang telah dimulai sejak dulu kembali dikuatkan di sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Yang dikuatkan itu apa? Untuk struktur minimum ini lebih dikuatkan, kemudian otonomi dari sekolah itu sendiri untuk menyusun kurikulum operasional sekolah gitu ya. Itu diberikan kelonggaran oleh pemerintah untuk menyusun kurikulum operasional yang ada di sekolah sesuai dengan potensi yang ada di sekolah itu. Kemudian dan berdasarkan karakter peserta didik tentunya. Kemudian ada penyederhanaan, kemudian sifatnya gotong royong. Yang selanjutnya pada kurikulum sekolah penggerak ini lebih ditekankan adanya penguatan literasi dan numerasi gitu ya. Jadi menganalisis wacana, kemudian menganalisis kasus dari matematika gitu ya, atau angka-angka, ini lebih ditekankan pada kurikulum ini. Kemudian yang selanjutnya struktur kurikulum sekolah penggerak itu sebetulnya seperti apa sih? Ini untuk PAUD 5 sampai 6 tahun gitu ya. Dia tidak ada fasenya tadi. Kemudian SD ada perubahannya dari kurikulum 2013, kemudian arah perubahan pembelajarannya. Ini mungkin tidak perlu kita bahas karena kita semua ini mengajar di SMA ya Bapak Ibu ya, untuk menyingkat waktu. Nah ini yang di kelas 10 gitu ya, fase capaian pembelajaran di fase DE.
Kurikulum 2013, siswa langsung masuk dalam program peminatan IPA, IPS atau bahasa dan budaya gitu. Jadi begitu mereka masuk langsung dijuruskan. Nah, arah perubahannya bagaimana? Kalau di kurikulum sekolah penggerak ini di kelas 10 belum ada penjurusan, gitu ya. Jadi penjurusan nanti ada di kelas 11. Di kelas 11 ini pun siswa harus berkonsultasi dulu dengan BK, kemudian wali kelas dan juga orang tua. Kemudian tidak ada mata pelajaran IPA dan IPS. Mata pelajaran langsung spesifik pada fisika, kimia, geografi, ekonomi, dan sebagainya itu pada kurikulum 2013. Nah, untuk kurikulum yang saat ini, mata pelajaran kelompok IPA dan IPS terdiri dari IPA, fisika, kimia, biologi dengan 6 jam per minggu, berarti satu mata pelajarannya itu 2 jam per minggu. Kemudian IPS, sosiologi, ekonomi, sejarah, ini geografi 8 jam per minggu, berarti satu mata pelajarannya juga 2 jam per minggu. Kemudian sekolah dapat menentukan pengorganisasian IPA dan IPS berdasarkan sumber daya yang tersedia, yaitu dengan memilih sistem blok, kemudian apa ini tadi ya, sebagai mata pelajaran berdiri sendiri-sendiri atau terintegrasi dalam teaching, dalam tim teaching gitu ya, dalam merencanakan suatu pembelajaran. Kemudian kelas 11-nya ini sudah terdapat penjurusan ya Bapak Ibu. Ini bedanya. Kemudian, nah ini. Ada suatu perbedaan. Ada penjelasan di sini. Antara kurikulum terdahulu dengan yang saat ini. Untuk kelas 10-nya IPA terdiri dari fisika, kimia, dan biologi. IPS terdiri dari sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Kemudian sejarah Indonesia dan sejarah budaya digabung menjadi sejarah saja. Jadi kalau pada kurikulum terdahulu ada sejarah Indonesia, ada sejarah dunia gitu ya. Kalau kurikulum yang saat ini hanya sejarah saja. Kemudian ada minimal 25% jam pelajaran dari setiap mata pelajaran wajib dialokasikan untuk proyek kurikuler. Kemudian yang bertanda bintang 2, misalkan seni musik, seni rupa, teater, dan lain sebagainya. Ini pembelajaran reguler tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek hanya sekitar 27 minggu saja. Kemudian untuk muatan lokal sendiri, satuan pendidikan dapat mengintegrasikan muatan lokal dalam mata pelajaran lain atau diajarkan melalui kegiatan proyek, ya. Jadi dia bisa terintegrasi untuk muatan lokalnya. Nah, itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi di kurikulum sekolah penggerak, khususnya di kelas 10. Oke. Dari penjelasan ini, apakah ada pertanyaan? Silahkan, jika ada pertanyaan kita diskusikan bersama-sama. Berarti ada pengurangan jam pelajaran tadi Bu ya, kalau nggak salah. Ya, betul Pak. Ada pengurangan jam. Jadi yang tadinya biologi itu 3 jam menjadi 2 jam. Kimia juga seperti itu. Nanti berpengaruh nggak Bu dengan apa sertifikasi teman-teman? Ya, untuk terpengaruh atau tidak terpengaruh, yang jelas kebijakan dari pemerintah untuk tunjangan profesi itu kan yang mengeluarkan kebijakan juga dari Kementerian Pendidikan gitu ya. Dan untuk kurikulum ini juga kan yang berperan di dalamnya salah satunya adalah Kementerian Pendidikan gitu ya Bapak ya. Yang jelas mungkin nantinya ini masih mungkin karena memang belum diuji cobakan dan memang belum ada aturan baru untuk tunjangan profesi, misalkan harus 24 jam kah atau seperti apa gitu. Kemungkinan kalau menurut pendapat saya pribadi, karena dua-duanya itu yang membuat
kebijakan adalah dari Kementerian Pendidikan, mungkin nanti akan ada penyelarasan antara kurikulum yang diberikan, kurikulum baru yang diberikan ke sekolah dengan kebijakan atau aturan-aturan dalam tunjangan profesi. Menurut saya seperti itu, Pak. Tapi untuk aturan itu memang belum ada. Ya, mungkin rekan yang lain ada informasi untuk itu? Cukup, Bu. Ini Belum yang ada, menunggu. Tunggu ya Bu ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala dalam melaksanakan kurikulum baru di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Setidaknya 1 tahun pertama ini mudah-mudahan dengan masalah jam tidak ada masalah. Aman ya, Bu, Karena ya, kan Bapak, ya. tidak ada jurusan IPA dan IPS kan. Ya betul. Jadi Ya. kita ngajarnya di Semua seluruh kelas. belajar. Ya. Iya. Ya, betul. Rata. Nah, nanti kalau tahun depan mungkin pemerintah sudah punya antisipasi bagaimana untuk masalah jamnya mungkin udah beda lagi gitu. Iya. Ada kekhawatiran Ibu, Bapak Ibu setelah belajar tentang kerangka dasar kurikulum, adakah kekhawatiran di dalam diri atau dalam benak Bapak Ibu selain tentang tunjangan profesi? Kalau saya sebetulnya kekhawatirannya itu kalau untuk tunjangan oke lah ya, mungkin kita memang wajar lah ya khawatir gitu. Tapi kan kalau dari ini hitungannya dari segi tidak adanya lagi jurusan IPA dan IPS, kita masih dalam kategori aman gitu. Cuman ini jumlah jam belajar anak ini tetap banyak ya. Iya. Ya. Jumlah Benar nggak? belajar Tetap anak banyak banyak. gitu. Ya Bu. Jadi dia harus ambil berarti semua yang masuk struktur kurikulum itu tetap dia harus ambil dulu semua, baru nanti di mungkin pertengahan atau sejak awal dia sudah kelihatan minatnya, maka wali kelas, kemudian guru BK dan orang tua itu sudah mulai berkolaborasi untuk kira-kira anak ini diarahkan kemana gitu ya Bu ya? Iya, betul sekali Ibu. Jadi itulah yang namanya tes diagnostik ya Bu ya, asesmen diagnostik, mendiagnosa kemampuan anak gitu ya. Mereka mau dijuruskan kemana nantinya sesuai dengan karakteristik atau kemampuan yang mereka miliki. Nah, terus saya mau ada yang saya masih agak bingung ya. Di kelas 11 itu nanti mereka itu jurusannya yang khususnya minatnya di IPA itu dia harus ambil semua ditambah dengan jurusan lain 2 mapel atau gimana itu Bu? Saya itu belum punya bayangan gitu loh. Karena kok ada syarat misalnya boleh ngambil ini, kalau nggak semua diambil ya berarti nggak pas juga menurut saya, karena kan belum tahu dia ini nanti mau di mananya gitu loh. Oke. Nah ini untuk kelas 11 dan kelas 12 Bu, mata pelajaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah seperti ini Bu. Untuk agama, ini kalau agama ya sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka masing-masing ya. Agama dan budi pekerti ini, kalau agamanya Hindu ya dia nanti ya dapatnya pelajaran agama Hindu gitu ya. Kemudian selain agama ada PKN, ada bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Kemudian pilihan minimal 1. Nah ini untuk seni mereka boleh memilih tuh masuk seni musik, seni rupa, seni teater atau seni tari gitu ya. Ini boleh memilih untuk pelajaran seninya. Kemudian PJOK ini wajib berarti. Kemudian sejarah tadi sudah digabungkan ya Bu ya, untuk sejarah apa tadi namanya? Wajib dan minatan. Wajib dan minatan gitu ya. Peminatan. Atau sejarah umum tadi disebutnya. Kemudian untuk kelompok MIPA, biologi, kimia, fisika, informatika, matematika lanjutan bahasanya di sini. Ini berarti mereka wajib mengambilnya Bu, karena ini bukan mata pelajaran pilihan. Kelompok IPS-nya sosiologi, ekonomi, geografi, dan antropologi ini sudah ditentukan juga dari pemerintah. Kemudian kelompok bahasa, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, dan lain sebagainya. Ini juga ditentukan. Tapi ada keterangan di sini Bu,
diselenggarakan bila satuan pendidikan memiliki sumber daya yang mencukupi. Jika sekolah membuka kelompok ini, siswa wajib mengambil minimal 1 mapel dari setiap kelompok. Jadi untuk yang bertanda bintang 3 seperti kelompok bahasa dan budaya, kemudian kelompok prakarya, ini mereka boleh memilih, Bu. Boleh memilih. Tapi yang tidak ada tandanya berarti ini wajib, ya Bu ya. Kemudian muatan lokal itu tadi bisa terintegrasi ke mata pelajaran yang lain atau dalam bentuk kegiatan proyek. Oh iya, iya. Betul. Tapi berarti nanti ini sama saja sebetulnya kita dijuruskan di kelas 11 ya Bu ya? Iya, betul sekali. Dijuruskannya di kelas 11. Ya memang sebetulnya sih sepertinya seperti itulah sebetulnya ya harusnya. Oke. Ya, masih ada lagi pertanyaan? Berhubung waktu juga membatasi kita, itu mungkin cukup Bu, cukup ya. Oke, baiklah. Untuk menarik suatu kesimpulan, silahkan dibaca, Bu Sista atau Pak Edi. Kesimpulan. Pak Edi mana Pak Edi? Oke, kesimpulannya ya. Kesimpulannya, kurikulum sekolah penggerak adalah kurikulum yang menekankan pada konsep merdeka belajar dengan fase yang lebih lama, 2 dan atau 3 tahun, dan menekankan pada kemampuan literasi serta numerasi dengan menggabungkan aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai satu kesatuan sehingga dan terbentuk pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Iya. Itu kesimpulannya, Bapak Ibu. Iya, ada yang tidak sepakat. Yang tidak sepakat, monggo boleh menambahkan. Sepakat Bu. Boleh. Oke, sepakat ya. Nah, selesai berarti. Dan terima kasih. Ada bacaan di sini. Wujud merdeka belajar dan bentuk pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Satu lagi pesan saya di sini, silakan dibaca. Dibaca bersama. Teruslah menjadi pembelajar dan bersama kita pasti bisa. Iya, itu adalah semangat yang memotivasi kita bersama Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang guru yang mampu mewujudkan cita-cita pendidikan nasional kita dan selalu semangat dalam belajar gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.